Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Seribu Parit. Sebentar lagi menghitung hari kita akan memasuki Pesta Demokrasi Republik Indonesia yang di tahun 2024 ini sudah ada di depan mata kita. Saya bukan pemilih, maksudnya saya bukan tim 1, tim 2, atau tim 3, tapi saya adalah tim Raisa. Iya, kita lihat nih baju saya nih, tim Raisa, sayang istri bro, si istri. Oke, langsung saja kita menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Ada Bapak Asmi di studio Podcast Seribu Parit. Selamat datang Bapak di Podcast Seribu Parit. Selamat datang, terima kasih undangannya. Oke, apa kabar ya Pak? Pasti kayaknya menjelang hari pemilihan ini nggak tidur nih kayaknya. Alhamdulillah baik, sehat. Cuman ya kondisi kerja tentu memang seperti itu, yang sangat padat dan ya sedikit agak berkurang waktu istirahatnya. Oke, tapi tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini H-1 Ya, dan besok sudah hari pemungutan sudah suara. hari pemungutan suara. Rasanya gimana? Deg-degan atau gimana nih sebagai penyelenggara dong? KPU sebagai penyelenggara ya? Ya itu pasti sebab ini pekerjaannya besar ya. Pekerjaan besar, berat dan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak logistik. Apalagi wilayah kita yang seperti ini, musim hujan sekarang ini, wilayah perairan, ada perasaan was-was untuk kelancaran pendistribusian logistik. Apakah bisa tepat waktu sampai ke tempat? Nah, itu yang sangat memprihatinkan kita. Tapi insya Allah sejauh ini alhamdulillah tendennya berjalan dengan baik. Oh, luar biasa. Kita akan beri tepuk tangan nih. Berapa untuk KPU? Luar biasa dong, karena memang iya, Inhil ini geografisnya itu kebanyakan perairan ya Pak ya. Belum lagi udah masuk kecamatan A atau kecamatan B, terus masuk lagi ke pelosok desanya itu perlu tidak bisa pakai bermesin, pakai lagi yang dayung lagi. Panggul, pikul. Aduh, luar biasa. Itu dengan kondisi yang kertas suara dan bahan yang itu tidak merusakkah atau amankah? Nah, yang selalu kami sampaikan kepada petugas, pastikan semua logistik kita selamat dan aman sampai ke tujuan, baik terhadap keamanan lingkungannya maupun keselamatan karena banjir, air, hujan dan seterusnya. Jadi itu memang dengan tingkat pengamanan yang lebih ekstra. Wow, ngomong-ngomong masalah hujan nih, kita hujan juga akhirnya ya Pak ya. Hujan juga banyak. Hujan juga rupanya akhirnya. Nah, oke, sebelum kita berbicara mengenai sejauh ini sudah apa saja yang dilakukan KPU, kita ingin tahu dulu sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dari KPU ini? Ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan konstitusi pasal 22E Undang-Undang Dasar 45, KPU diamanahkan untuk melaksanakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu dapat berupa pemilu Pilpres, pemilu DPRD, pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten kota, serta pemilihan kepala daerah. Nah, inilah core bisnis dari KPU itu melaksanakan pemilihan umum, apa itu pileg ataupun pilkada. Nah, itulah yang menjadi tugas pokok daripada KPU. Nah, setelah itu tujuan dari pelaksanaan pemilu ini apa? Khususnya bagi masyarakat. Nah, sesuai juga dengan undang-undang bahwa pemilu itu bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan nanti di pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Jadi untuk memilih jabatan-jabatan publik yang diamanahkan oleh undang-undang. Itulah tujuan dari pemilu ini Pak ya. Jadi melihat bagaimana kita tahu masyarakat ini pemimpinnya bagaimana, dan untuk memilih dan untuk mengetahui ini KPU juga menyelenggarakan beberapa kegiatan kan seperti debat, sosialisasi dan lain-lain agar masyarakat ini juga bisa lebih tahu siapa yang bakal dipilihnya. Ya, pemilu adalah perwujudan dari demokrasi, hak demokrasi masyarakat. Nah, melalui pemilu lah masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpinnya, dapat memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Nah, oleh karena itu tentu kami mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Pertama, dari sisi teknis, kami penyelenggara pemilu dipastikan memahami teknisnya. Lalu juga masyarakat harus memahami apa hak dan kewajibannya. Lalu bagaimana dia harus melakukan
haknya itu. Nah, oleh karena itu kami KPU selalu melakukan sosialisasi, bintek kemana-mana agar masyarakat paham akan hak dan kewajibannya dan bagaimana tata cara melakukan pemungutan suara itu. Oke, jadi keliling ke berbagai daerah seperti yang disampaikan di awal tadi, melihat geografis Inhil ini yang luar biasa beratnya, otomatis sosialisasi itu tidak hanya dilakukan untuk bagaimana cara memilih dan lain-lain, tapi bagaimana supaya hak suara, hak pemilih ini bisa tersalurkan dengan baik dan memilih pemimpin yang betul-betul begitu Pak ya, agar tidak golput begitu. Nah ini terutama untuk golput ini kan masih banyak nih, saya tanya teman-teman nih, bahkan H-1 ini masih banyak orang yang bingung memilih seperti presidennya nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu, ataupun terutama juga memilih pileknya yang mana begitu. Ini pesan Bapak nih, apakah ada langkah atau sosialisasi dari KPU terhadap masyarakat terutama agar tidak golput ini bagaimana? Ya, kita sudah menyaksikan berbagai kampanye dilakukan oleh peserta pemilu. Oh iya. Apakah melalui baliho, spanduk, lalu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, termasuk debat pasangan presiden, jadwal presiden. Nah dari situ dan juga dari berbagai media online, YouTube segala macam, kita dapat mengetahui apa visi dan misi masing-masing peserta pemilu. Nah dari situ pemilih masyarakat dapat menjatuhkan pilihannya kepada siapa dia akan pilih. Nah, pesan saya, sebelum masuk bilik suara besok pagi, harus sudah diputuskan siapa yang akan dipilih. Nah, setelah di bilik suara, tinggal menuju mencari di mana posisi orang pilihan tersebut. Jadi sederhana, kuncinya sebelum masuk bilik suara, pilihan sudah harus ditentukan. Sehingga tidak lagi susah mencari di suara di bilik suara. Jadi nggak bingung lagi Pak ya masuk bilik suara. Oke, jadi tinggal buka, tentukan yang mana. Ya. Oke. Partainya, calonnya siapa, partainya apa, nomornya berapa. Untuk pileg ya. Tapi untuk presiden hanya 3 pasang. Hanya 3. Apakah pasang nomor 1, pasangan nomor 2, atau pasangan nomor 3. Jadi cukup sederhana. Tinggal dicoblos di dalam kotak itu masing-masing pasangan itu. Ya. Nah, untuk tahun ini di pelaksanaan pemilu 2024, apakah KPU memiliki sebuah inovasi kah? Ya, KPU perlu mengikuti perkembangan zaman. Apa itu? Perkembangan IT. Nah, oleh karena itu, KPU menggunakan banyak aplikasi dalam sistem kerjanya. Di pencalon adanya namanya Silon, di Parpol adanya masih Sipol, di Sidali untuk daftar pemilih, si Rekap untuk rekapitulasi, dan semua dan banyak lagi penggunaan media teknologi yang digunakan dalam tahapan pemilu. Nah begitu juga dalam sosialisasi, tentu kami menggunakan banyak sarana yang sudah tersedia saat ini, Twitter, Facebook, IG dan segala macamnya. Itu merupakan media-media yang kami gunakan untuk mendekatkan diri kepada pemilih masyarakat, dan masyarakat paham apa yang menjadi hak kewajibannya dan paham bagaimana tata cara dia menggunakan hak pilihnya. Oke, jadi cukup luar biasa sudah pergerakan dari KPU ya Pak ya. Lalu juga kami juga mengunjungi semua elemen masyarakat, pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok marginal, orang-orang pedalaman, itu kami susur, kami datangi untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi tidak ada satupun masyarakat yang terlewat. Ya mungkin keterbatasan personel kami ada, tapi secara umum kelompok-kelompok masyarakat ini sudah kami datangi. Cuman mungkin di sebagian tempat tertentu mungkin agak jauh yang barangkali tidak terjangkau oleh kami. Nah untuk itu kepada kelompok-kelompok masyarakat ini termasuk semuanya, kiranya untuk mengikuti pesan-pesan kami yang melalui media-media sosial. Jadi rugi banget ya kalau misalkan golput, perjuangan KPU udah luar biasa banget nih sampai dari satu sisi dia tidak menghargai hak konstitusinya. Konstitusi kita sudah memberikan hak kepada beliau. Yang kedua, mari dong kita ramaikan pemilu ini dengan bahagia. Yang ketiga, setiap orang yang tidak menggunakan hak pilih ada potensi kerugian negara di situ. Sebab apa? Kita cetak surat suara sekian rupiah nilainya. Tidak digunakan berarti ada kerugian negara di situ. Maka kami menghimbau, kita semua menghimbau,
setiap pemilih yang sudah terdaftar, mari gunakan hak pilihnya. Kami akan melayani sebaik-baiknya. Kewajiban kami adalah memberikan kesempatan kepada semua masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Wah, jadi jangan golput, Jangan jangan nggak golput, datang jangan juga. datang. Apalagi misalkan walaupun dengan kondisi bagaimanapun, seperti misalkan ada orang tua yang sakit, mungkin atau sedang sakit, itu biasanya petugas yang datang ke tempatnya begitu Nah, Pak ya? bagi pemilih yang tidak sanggup datang ke TPS, kewajiban KPPS untuk datang ke rumah yang bersangkutan untuk memberikan kesempatannya untuk memilih. Begitu juga yang di rumah sakit. Kalau dia sudah memiliki surat pindah memilih, petugas kami akan datang ke tempat-tempat perawatan itu untuk memberikan kesempatan baginya untuk menggunakan hak pilihnya. Pokoknya secara prinsip kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilih. Wow, ini para petugas KPPS nih abdi-abdi negara yang Ya. luar biasa, ini kan siap melaksanakan tugasnya di hari besok. Luar biasa. Jadi walaupun nggak mampu untuk pergi ke TPS, Ya. nanti akan ada petugas yang Termasuk yang berada di rutan. oh Nah, iya. kami membuat TPS di rutan sebanyak 3 TPS. Oke. Nah, jadi hak pilih mereka betul-betul kami hargai, kami hargai, dan kami sediakan wadah untuk menyalurkan hak pilih itu. Oke, jadi semua insya Allah semua suara masyarakat Indragiri Hilir akan terdengar lah melalui pemilu ini Pak ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai persiapan pemilu dari awal sampai dengan sekarang, ada pengalaman apa aja nih Pak? Yang misalkan seperti Bapak bilang tadi, mungkin perjalanan yang ke daerah yang luar biasa, malam-malam mungkin barangkali yang kesesat gitu atau gimana? Itu bisa diceritain nggak Pak? Pemilu ini berlangsung selama 20 bulan. Kita mulai dulu 14 Juni 2022. Nah, besok hari puncaknya, hari pemungutan suara. Tentu sudah banyak yang kami lakukan bersama semua elemen masyarakat, pemerintah, TNI Polri, setelah Bawaslu. Nah, pengalaman yang menarik aja lah, yang menyedihkan tidak usah kita ceritakan. Itu konsumsi kami saja. Boleh. Kita menemukan banyak tempat, banyak masyarakat yang antusias terhadap pemilu ini, yang bertanya-tanya bagaimana ini. Nah, semua itu kami berikan jawaban yang pasti. Agar apa? Agar mereka tidak ada keraguan dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, kondisi geografis kita yang inhil ini yang sebagian besar laut, 12 dari 20 kecamatan merupakan wilayah laut, bagi kami adalah sebuah tantangan yang sangat menarik untuk bagaimana mengelola ini supaya pemilu betul-betul sampai kepada masyarakat terujung di wilayah Riau ini, wilayah Indragiri ini, agar hak mereka itu betul-betul dapat disalurkan. Iya. Nah, memang di beberapa tempat kami menemukan kendala, tapi sejauh ini tidak ada yang katakanlah yang tidak dapat teratasi. Iya. Tidak ada belum yang menyurutkan niat kami untuk tetap berada pada jalur yang benar dalam melaksanakan ini. Nah, kemarin jujur saya menerima laporan di Sungai Danai dari Kecamatan Pulau Burung, angkut logistik ke Sungai Danai, itu kapalnya balik lagi ke Pulau Burung. Kenapa? Karena tidak sanggup menempuh gelombang yang sangat besar. Oh my God. Lalu juga 2 hari yang lalu, kemarin juga ke Simbar, Sungai Simbar. Itu betul-betul sangat besar gelombangnya, tapi alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman logistik sampai ke Simbar dengan selamat. Alhamdulillah. Tidak ada kerusakan apapun juga. Masih banyak lagi yang itu semuanya menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana kami mengelola semua tantangan itu untuk menjadi sebuah potensi yang dapat kami laksanakan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kapalnya udah hampir sampai ke Sungai Danai, tapi balik lagi. Balik lagi karena nggak sanggup lagi menerobos gelombang yang sangat besar itu. Itu lebih sangat membahayakan. Tapi udah sampai ke Sungai Nah, Danai. kemarin pagi tadi sudah berangkat lagi. Alhamdulillah sampai. Oke deh, kalau begitu bravo banget. Ini petugasnya dari KPU yang mengantar itu. Itu sudah dari kecamatan ke PPS, petugas PPS yang jemput di kecamatan. PPK. Begitu. Dia orang PPS di desa yang mengambil ke kecamatan di PPK. Nah, itu beberapa tantangan dan rintangan yang dihadapi ya Pak ya. Seperti ini kan udah ada pendistribusian pastinya. Dan ini paling terakhir diterima kapan? Nah, distribusi logistik sudah kita mulai kemarin tanggal 7 Februari. Ya, H-7 sebelum H-7. Nah, hari ini H-1 dipastikan
nanti malam sudah sampai ke TPS. Oke. Semua logistik itu untuk besok pagi digunakan di setiap TPS. Oke. Nah, saya masih melakukan pemantauan mana-mana ke daerah yang masih dalam perjalanan untuk memastikan bahwa malam ini sudah sampai ke TPS. Oh, ini berapa persen udah sampai ke Kita sudah 80% sudah. 80% udah sampai ya. Ya. Jadi besok insya Allah 80% wilayah Inhil akan sukses. Besok menyelenggarakan 100% dipastikan. Oke. Ya, untuk besok pagi 100%. Malam ini insya Allah udah malam sampai ini, ke semuanya. Malam ini dipastikan sampai semuanya. Wah, luar Nah, biasa. atau paling tidak maksimal besok pagi, besok subuh. Subuh besok saya sampai di TPS. Siap-siap aja ya. Ini kalau misalkan mau ke TPS ada syaratnya nggak? Boleh pakai baju apa gitu? Nah, yang penting tidak membawa atribut para peserta pemilu. Oh. Apakah itu calon presiden, calon anggota legislatif, ataupun tanda gambar partai politik. Ini kalau saya pakai baju ini boleh nggak Pak? Nah, itu tidak peserta pemilu. Oh, jadi bukan sih Pak, istri saya. Iya, itu peserta pemilu. Boleh begitu. Oke. Boleh pakai TPS. Oke. Nah, tadi udah pendistribusian besok malam ini insya Allah terselesaikan dan besok udah insya Allah semua orang di Inhil, semua orang di Indonesia sih ya, Di Indonesia. udah bisa. Sampai luar negeri justru. Oh iya. TPS luar negeri. Kalau Tapi luar negeri sudah mulai. Udah mulai. Sejak beberapa hari lalu menggunakan hak pilihnya. ya, berapa jumlah TPS dan apa kita Pak? Ya, oke. Jumlah pemilih Inhil 514.427 orang. 514.427 orang. Wow. Itu tersebar di 20 kecamatan, 236 desa kelurahan dan 2.252 TPS. Banyak juga ya. Banyak 2.252 TPS. 2000. Kita bayangkan itu surat suaranya saja 2.600.000 lebih lembarnya Oh. untuk 5 jenis pemilihan ini. Oke. 2.600.000 sekian lembar surat suara. Nah, itu yang kita distribusikan ke semua TPS. Oh, oke. Sampai dengan saat ini jumlah surat suaranya aman? Alhamdulillah aman. Ada berlebih atau mengalami Ada yang kerusakan? berlebih, ada yang rusak, dan itu insya Allah malam ini sesuai dengan peraturan harus dimusnahkan. Oh, harus dimusnahkan juga? ya. Oh, takutnya disalahgunakan ya Pak Nanti ya? supaya tidak ada penyalahgunaan atau isu penyalahgunaan. Oh, Kita akan oke. musnahkan itu di malam nanti insya Allah. Oke, luar biasa. Jadi di sini KPU bersikap betul-betul objektif. Objektif, independen, netralitas. Oke, luar biasa. Nah, jadi setelah banyak perjuangan yang begitu luar biasa dilalui oleh tim-tim, alhamdulillah sampai dengan saat ini semua anggota masih dalam angka yang sama kan Pak? Di On track. Insya Allah. Oke. Ya, demam-demam dikit ada. Apalagi Apalagi ketika musim kemarin dengan cuaca seperti ini ya. musimnya kemarin kita juga ikut distribusi logistik di kapal, di mobil. Iya. Mungkin ada yang sedikit-sedikit agak demam, ada juga. Tapi pada umumnya semuanya dalam kondisi baik. Belum lagi yang kemarin perjalanan dari Pekanbaru ke Tembilahan yang macetnya, banjirnya gitu ya. Yang juga menarik adalah kita menjemput logistik di Perawang, Siak. Sebab dari percetakan di Klaten itu dikirim melalui jalur laut, kapal ke pelabuhan Pelindo di Perawang, Siak. Nah, itu kita jemput ke sana, menempuh dengan kondisi jalan sekarang ini, di mana di Kerinci putus, Perawang lewat Pekanbaru Teluk Kuantan, Teluk Kuantan Inhu belok ke Simpang Granit, Simpang Granit baru sampai ke Tembilahan, membutuhkan waktu 37 jam. Wow. Trip pertama 37 jam, trip kedua 30 jam perjalanan dari Perawang ke Tembilahan. Berapa jam tuh totalnya Pak? Yang pertama itu dia dua gelombang. Yang pertama 37 jam, yang kedua 30 jam. Wow, luar biasa. Cukup kontainer. Oh iya, besar kemarin saya lihat ada. Itu yang harus kita pastikan bahwa kondisinya aman, selamat sampai ke tujuan. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan teman-teman Polri yang betul-betul all out melakukan pengamanan, mendampingi kita, mengawal kita, memastikan kegiatan ini berjalan dengan
dengan sebaik-baiknya. Oke, ini apakah besok setelah selesai pemungutan suara tugas KPU sudah selesai atau sampai kapan? Belum. Oh, belum. Besok Apalagi hari pemungutan tahapan suara pekerjaannya? masih akan ada kegiatan lanjutan berupa rekapitulasi tingkat kecamatan. Oke. Jadi suara-suara yang dicoblos di TPS dihitung di kecamatan. Oke. Nah, di setiap peserta pemilu dihitung, direkapitulasi, begitu secara jenjang juga nanti di kabupaten akan dilakukan rekapitulasi lagi. Nah, di kabupaten ditentukan siapa partai apa yang boleh kursi, siapa yang punya kursi. Tapi nanti penetapannya. Oke. Nah, nanti penetapannya itu juga di tingkat provinsi akan dilakukan juga sampai tingkat nasional. Oh. Masih akan ada proses rekapitulasi penghitungan hasil suara. Itu berapa lama kira-kira, Pak? Sampai 3 Mei ya, 3 Maret ya. 3 Maret. Ya, 3 Maret. Oke, Kalau lumayan. enggak salah ya 3 Maret. Oke, sebentar bulan depan berarti ya. Bulan depan, ha. Oke. Dan itu terus berlangsung kan tugas-tugas dari Ya. KPU? Ya, Masih nanti banyak. masih ada penetapan Oh iya. calon terpilih. Oh, itu masih tupoksinya KPU. Ya, sebelumnya mungkin ada juga sengketa. Mana yang tidak menerima hasil pemilu, mungkin mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Masih ada sengketa baru penetapan. Wah. Nah, kalau Pilpres nanti ada 2 putaran, nah ini akan masuk putaran kedua sehingga lagi dong. tambah lagi kerja. Dan ingat pada waktu itu juga sudah masuk tahapan pilkada. Oh iya di Pilkada di bulan April tahapan pilkada mulai. Oke. Pemungutan suaranya di bulan November. November. Nah, kalau ada putaran kedua itu berdempet-dempet kerja KPU. Oh iya ya. Nah, jadi cukup berat. 2024 KPU berat banget Betul sih. banget. Tapi Oke. insya Allah dengan dukungan semua pihak, doa semua pihak, Siap. kami semuanya insya Allah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita di sini sih siap doakan ya, masyarakat juga, penonton di rumah juga pasti akan ngedoain supaya KPU tetap diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Nah, saya kemarin juga di tahun 2018 atau 2019 pernah ke Sungai Piyai itu mengecek adanya surat suara yang hilang di kotak suara. Itu kalau menganalisa cerita-cerita ataupun kasus-kasus seperti itu gimana nih, Pak? Itu sebuah pertanyaan yang penuh tanda tanya juga. Iya. Nah, kenapa? Ternyata kan akhirnya ditemukan Di situ juga, nggak kemana-mana dia. Iya. Nggak ada dropping dari kabupaten, nggak ada. Nah, entah bagaimana kejadian seperti waktu itu, sehingga Sampai pada Pak waktu Bupati turun pertama juga itu pada saat ditemukan. itu. Ya tinggal nggak lama setelah itu ditemukan, ada. Oke. Ada ketemu. Ada. Ya, alhamdulillah tidak Tapi ada nggak hilang, nggak permasalahan ya, Pak ya. Nggak masalah. Oke, itu Itu waktu pilkada. Oh iya, Pilkada pilkada ya. 2018. Ya. Itu salah satu cerita-cerita unik Iya. dan banyak juga sih terjadi di beberapa TPS ya yang ada di Indragiri Hilir. Mungkin ada surat suaranya yang seperti yang di Sungai Piyai itu yang kami kaget juga tiba-tiba diperintahkan untuk ke Sungai Piyai meliput adanya surat suara yang hilang. Atau ada kejadian-kejadian yang aneh atau yang ajaib lagi Pak yang pernah dialami oleh KPU? Nggak ada. Insya Allah tidak ada. Nggak ada. Normal aja ya Pak ya. semuanya normal. Oke. Nah, terakhir Pak bisa dijelaskan nggak sih bagaimana tahapan yang dilakukan saat hendak mencoblos dan apa saja yang dilarang? Nah, ini hari H-1 hari ini. Besok pagi mulai pukul 7 TPS sudah dimulai dibuka untuk pemungutan suara. Nah, tadi distribusi logistik dipastikan malam ini atau besok subuh sudah sampai di TPS. Artinya semua penyelenggara pemilu siap untuk melayani semua pemilih. Oke. Himbauan kami, semua pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi, sebelum masuk bilik suara, pastikan siapa dan apa pilihannya. Sehingga ketika di bilik suara nggak bingung-bingung lagi mencari apa yang akan dipilih atau tidak memilih sembarangan. Nah, itu perlu dari pemilihnya sendiri untuk memutuskan siapa yang akan dipilihnya. Nah, kami sudah memberikan banyak sosialisasi, banyak informasi kepada masyarakat, kepada pemilih, siapa-siapa saja yang menjadi peserta pemilu itu. Dan nanti di TPS ada, daftarnya ada, daftar calonnya ada, nama-namanya ada, fotonya ada di luar TPS. Baik itu presiden, DPD maupun DPRD, itu ada fotonya di luar ditempel di TPS. Meskipun untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota tidak ada foto surat suaranya. Ada aja nama dan nomor urut. Jadi
Jadi untuk pemilih besok jangan lupa gunakan hak pilihnya, tapi sudah ada yang mau dipilih sebelum sudah menjatuhkan pilihannya. Sudah menjatuhkan pilihannya. Jadi pas di kotak suara, di bilik suara langsung di kotak suara ya. Di bilik suara ya. Langsung dimasukin pilihannya di kotak suara gitu maksud saya. Iya, dicoblos. Oke. Boleh bawa HP enggak sih, Pak? Saya mau HP selfie. Tidak boleh dibawa. Oh, enggak boleh. Foto-foto tidak boleh dibawa. Oh, gitu. Tidak dilarang memfoto menggunakan foto di bilik suara. Kenapa? Itu berpotensi tercederainya azas pemilu yang rahasia. Rahasia. Nah, azas pemilu itu kan salah satu rahasia. Nah, kalau di foto nanti menyebar dia. Jadi pilihan seseorang tidak lagi menjadi rahasia. Iya, itu makanya sebenarnya azas pemilu itu luber jurdil nggak sih? Langsung luber jurdil. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah rahasianya itu. Rahasianya itu hanya dikatai oleh pemilih itu sendiri dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita kalau ada pilihan diam aja sih Pak. Diam saja. Nggak perlu diumbar. Jadi ribut bisa Pak kalau begitu. Oke deh. Nah dan juga jangan golput sih ya. Jangan golput karena satu suara kita menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya bersama kita di podcast 1000 Parit. Semoga informasi yang kita berikan, obrolan kita pada hari ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ada pesan-pesan lagi Pak untuk masyarakat kita? Ya, pesan terakhir saya barangkali jadilah pemilihan cerdas. Artinya apa? Itu tadi harus diketahui, diputuskan dari sekarang atau sebelum kita masuk bilik suara sudah diputuskan, dan gunakan tata cara mencoblos dengan benar. Dengan benar itu apa? Jangan sampai suaranya hangus karena salah mencoblos. Salah satunya adalah membuka surat suara selebar-lebarnya dengan sempurna, baru dicoblos di tempat yang ditentukan. Jangan mencoblos di beberapa tempat yang akan mengakibatkan suaranya rusak atau hangus. Lalu juga menjelang hari pemungutan suara ini, politik uang. Politik uang, mari sama-sama kita menjadi orang terdepan dalam pencegahan politik uang. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Kita harus arif dan bijak dalam menggunakan medsos. Jangan medsos digunakan untuk menyebar hoaks, sumpah serapah, caci maki, semua macam itu jangan gunakan. Jadi mari kita menjadi masyarakat yang beradab, orang yang cerdas, sehingga kita menjadi orang yang berbudaya. Oke, kalau begitu luar biasa. Kami dari tim podcast 1000 Parit memberikan, dan juga seluruh masyarakat Inhil ingin memberikan semangat nih kepada tim KPU Indragiri Hilir khususnya, karena memang luar biasa banget ya kerja kerasnya. Kita berikan tepuk tangan lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat berjuang Bapak. Besok itu adalah hari yang saya rasa mungkin nggak bakal tidur 24 jam besok ya. Saya sekarang justru jarang mandi malam. Kenapa gitu? Karena nggak pulang-pulang baru jam 1 jam 2, nggak sanggup lagi malam mandi. Jadi, langsung tidur aja Pak ya? Langsung tidur aja lagi. Besok alhamdulillah pagi bisa pulang jam 1 jam 2 tuh alhamdulillah. Untuk situasi sekarang ini. Ya itulah bukti kerja keras kami dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab. Agar seluruh masyarakat kita, seluruh pemilih, semua yang berkepentingan dapat menggunakan hak pilihnya. Luar biasa. Jadi jangan golput, jangan tidak memilih, dan jangan tidak menggunakan hak suaranya. Begitu. Oke deh kalau begitu, akhir kata kita pamit undur diri. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Besok tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda di TPS yang sudah ditentukan. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi di podcast 1000 Parit dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast 1000 Parit.